Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Deni Amriansi, mahasiswi S1 Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Saya adalah salah satu peserta KKN Tim 2 Undip periode 2020-2021 di Kabupaten Jepara, tepatnya di Desa Bundo, Kecamatan Bangsri. KKN kali ini memiliki tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Universitas Diponegoro atau sering dikenal sebagai Undip merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Semenjak pandemi COVID-19, Universitas Diponegoro tetap melaksanakan kegiatan KKN. Akan tetapi, terdapat beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah pelaksanaan KKN yang biasa dilakukan secara berkelompok atau tim, saat ini dilaksanakan secara mandiri atau individual. Selain itu, lokasi pelaksanaan KKN yang biasanya ditentukan oleh LPPM Undip berbasis desa binaan, saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman. Dengan upacara penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2020-2021 yang dilakukan secara simbolis melalui platform online, maka KKN pulang kampung dinyatakan dimulai. Saya harapan betul saudara-saudara sekalian untuk berhati-hati betul, laksanakan tugas. Protokol kesehatan ikuti, udahlah manut saja, tidak usah kemaki. Jangan merasa bahwa Anda pinter sendiri, masih ada langit di atas langit Anda. Ya, ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah upacara penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 Undip dilaksanakan, mahasiswa melakukan survei lokasi KKN dan sosialisasi kepada warga desa terkait pelaksanaan kuliah kerja nyata. Sosialisasi kuliah kerja nyata dan survei permasalahan dilakukan secara door-to-door, yaitu kepada Kepala Desa Bundo, kepada Ketua RT, dan kepada beberapa warga desa. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada Kepala Desa, Ketua RT, dan beberapa warga desa, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama ialah bahwa ternyata warga desa Bundo masih kurang memahami tentang bahayanya virus corona Delta. Mengingat varian virus ini dinilai cukup masif dalam penyebarannya. Hanya dalam waktu 5-10 detik berpapasan, seseorang dapat terjangkit virus tersebut. Kenaikan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Jepara yang cukup signifikan juga diduga dikarenakan persebaran virus ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada warga desa Bundo terkait bahayanya virus corona Delta, ciri-cirinya, dan cara pencegahannya. Edukasi kepada warga desa dilakukan secara door-to-door menggunakan media poster dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain mengedukasi mengenai virus corona Delta, sebagai upaya dukungan dalam pencegahan penyebaran virus corona, dilakukan pula pembagian masker kain kepada warga desa Bundo. Permasalahan kedua yang ditemukan ialah terkait vaksinasi COVID-19. Meskipun pemerintah sudah mengencarkan sosialisasi dan penyuluhan pentingnya vaksin COVID-19 kepada masyarakat luas, tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat oknum yang menganggap bahwa vaksinasi COVID-19 justru membahayakan, sehingga oknum tersebut menyebarkan berita hoaks mengenai vaksinasi. Padahal kita ketahui bersama pada masa pandemi ini salah satu upaya terbaik untuk meredakannya adalah dengan cara pemberian vaksinasi kepada masyarakat luas agar tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.
Jika hal tersebut dapat tercapai, seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar di dunia, pandemi COVID-19 akan segera mereda. Oleh karena pentingnya hal tersebut, edukasi kepada masyarakat, terutama warga Desa Bundo, perlu dilakukan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendapatkan vaksin. Salah satunya ialah bahwa penerima vaksin harus memberikan keterangan secara detail dan jujur mengenai kondisi kesehatannya kepada tenaga kesehatan sebelum vaksin disuntikan. Diharapkan dengan adanya edukasi tersebut, warga Desa Bundo dapat segera mendapatkan vaksinasi, sehingga nantinya herd immunity dapat segera tercapai dan pandemi COVID-19 segera mereda. KKN memiliki tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pelaksanaan kuliah kerja nyata Tim 2 Undip tahun 2020-2021 bersifat individu dengan lokasi KKN berdasarkan domisili atau kampung halaman. Tepatnya di Desa Bundo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Desa Bundo memiliki luas wilayah 1147,033 hektar. Bertopografi pesisir atau tepi pantai, berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut dan berjarak 6 km dari Kecamatan Bangsri. Secara geografis, Desa Bundo berbatasan dengan Desa Karanggundang di sebelah selatan dan di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Jerowangi di sebelah timur, serta berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Wilayah Desa Bundo terbagi menjadi 9 RW dan 30 RT serta LKMD dengan kriteria maju. Wilayah Desa Bundo terdiri atas 10 dusun, yaitu Dukuh Margokerto, Dukuh Kertomargo, Dukuh Tukrejo, Dukuh Bundo Pojok, Dukuh Gempol Jaya, Dukuh Krajan, Dukuh Tuk Buyung, Dukuh Sidorejo, Dukuh Ngelak Mulyo, dan Dukuh Ombak Mati. Sarana prasarana di Desa Bundo tersedia mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, balai desa, lapangan olahraga, dan tempat pelelangan ikan. Selain itu, juga terdapat pasar desa di mana sebagian aktivitas ekonomi warga dilakukan. Terdapat 4.330 KK di Desa Bundo dengan jumlah penduduk 10.657 jiwa, yaitu 5.274 laki-laki dan 5.383 perempuan. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh dan pedagang. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen. Hubungan sosial di desa ini terbilang baik, terlihat dari kegiatan saat ada hari-hari besar agama Islam maupun agama Kristen. Mereka selalu kompak untuk saling menghormati satu sama lain, dengan membiarkan masing-masing untuk merayakan hari besar atau sekedar membuat suatu acara, syukuran atau selamatan sesuai budaya masing-masing. Desa Bundo memiliki sejumlah potensi unggulan, di antaranya adalah sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor industri pengolahan, serta sektor pedagang eceran. Selain itu, perekonomian Desa Bundo secara umum didominasi pada sektor kelautan yaitu nelayan, dan sektor pertanian dengan sistem pengelolaan semi-tradisional. Selain itu, masyarakat Desa Bundo menekuni pekerjaan perdagangan yang berkembang sebagai UMKM desa seperti mebel, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Potensi-potensi tersebut tentunya memerlukan perhatian, pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bundo. Baik Pak, ini dari mahasiswa KKN Undip Tim 2 periode 2020-2021 di Desa Bundo telah selesai melaksanakan KKN di Desa Bundo selama 45 hari.
mulai dari kemarin tanggal 30 Juni sampai hari ini 10 Agustus dan akan berakhir nanti terakhir 12 Agustus ya Pak. Semua program sudah kita laksanakan, masing-masing melakukan 2 program kegiatan ke masyarakat Desa Bondo. Terima kasih Pak untuk ketersediaannya Bapak memberikan kesempatan dan mendukung berjalannya KKN kita. Kita harap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Bondo. Terkait dengan Bapak, tanggapan Bapak tentang pelaksanaan KKN kita, monggo Pak. Oh ya, terima kasih Mas atas kegiatan KKN Mas Mbak semuanya di Desa Bondo. Kami selaku petinggi Desa Bondo, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada warga kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kami dan juga bermanfaat bagi panjenengan semua yang telah melaksanakan tugas selaku mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan langsung untuk masyarakat. Dan apabila ada kekurangan dari warga kami dan kami sendiri dalam melayani, saya juga mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa menjadi suatu ilmu bagi warga kami dan juga bermanfaat bagi kami, dan kami doakan panjenengan semuanya bisa berhasil dengan baik, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, dan kami jika ada kekurangannya mohon maaf. Sekian perjalanan kegiatan kuliah kerja nyata kami di Desa Bondo. Pengalaman yang kami dapat sangatlah berharga. Semoga pengabdian dan dedikasi ini untuk terus membangun masyarakat tidak akan pernah pudar.